Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit saja tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Oke, yang pertama ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini itu ialah fungsi itu di mana konstantanya itu dipangkatkan dengan variabel bebasnya. Nah, untuk fungsi eksponen sendiri itu ada dua jenis. Nah, yang pertama itu ada fungsi eksponen dengan basis B lebih besar dari 1. Nah, rumusnya yaitu y fx sama dengan bx untuk B lebih besar dari 1. Y ini itu adalah variabel antak bebas, dengan x-nya itu variabel bebas, dan B itu adalah bilangan nyata positif yang lebih besar dari 1. Nah, kita beralih ke contoh soal. Misalkan suatu soal itu diketahui fungsi eksponennya itu adalah fx sama dengan 2x. Nah, gambarkanlah grafiknya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu kita gambarkan terlebih dahulu tabel yang menghubungkan antara nilai x dan y. Untuk nilai x ini terserah kalian ambil dari angka berapa sampai berapa ya. Di sini kami mengambil sampai angka 3. Jadi dimulai dari sebelah kiri ini min 3, min 2, min 1, di tengah 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk y ini adalah nilai variabel terikat. Ya. Jadi misalnya nilai y ini kita ambil dari nilai pangkat x ini. Jadi 2 dikalikan dengan 2, ini 2 dikalikan dengan pangkat min 3, hasilnya 1/8. Begitu seterusnya ya, 2 dikalikan dengan min 2 ini, hasilnya 1/4, 2 dikali min 1, 1 sama dengan 1/2. Jadi begitu seterusnya. Nah, otomatis nilai y ini juga nanti akan bertambah. Ya teman-teman. Nah, setelah itu, di bagian x dan y ini, itu adalah nilai antara titik potong antara nilai x dan y. Nilai x dan y. Misalnya kan min 3,1/8, min 2,1/4, min 1,1/2 ya. Jadi nilai x-nya ini adalah nilai yang terdiri antara nilai x dan y ini, titik potong x dan y ini. Begitu seterusnya ya. Nah, pasangan titik-titik inilah nanti yang akan kita gambarkan di titik koordinat kartesius. Nah, ini sudah ada memang grafiknya. Nah, dari grafik ini sudah diketahui memang bahwa grafik yang menghubungkan antara nilai x dan y ini akan membentuk grafik monotonaik. Ini kita sudah gabungkan antara nilai x dan y ini, maka grafiknya ini akan membentuk grafik monotonaik. Dengan asimptotnya ini mendekati sumbu x. Ya, teman-teman, kita lanjut di sifat-sifat fungsi eksponennya. Nah, misalkan jika eksponennya itu y sama dengan fx, bx untuk b lebih besar dari 0 dan b sama dengan 1, maka keempat sifat inilah yang akan dipakai nantinya. Nah, untuk sifat yang pertama, bx sama dengan 1 untuk x sama dengan 0. Yang kedua, bx lebih besar dari 0 untuk semua nilai x. 3. Ketika x meningkat, nilai bx meningkat untuk b lebih besar dari 1 dan menurun untuk 0, kurang dari b kurang dari 1. Dan sifat yang keempat yaitu b kurang x sama dengan 1/bx. Oke, sekarang kita masuk di fungsi yang kedua, yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma ini ialah pangkat suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tersebut tertentu. Nah, misalkannya itu 5 pangkat 2 sama dengan 25 kan? Nah, ini berarti bahwa eksponen 2 ini sebagai logaritma dari 25 dan bilangan pokok
lognya itu adalah 5. Nah, jadi kita tulis log 5, 25 sama dengan 2. Ya, dengan 5 ini adalah bilangan pokok, 25 2-nya ini ada berarti eksponen 2 sebagai logaritma ya teman-teman. Oke, jadi misalnya secara umum logaritma itu dapat dinyatakan dengan y sama dengan log bx. Persamaan ini menunjukkan bahwa y adalah sama dengan logaritma dari x dengan bilangan pokok b atau x sama dengan by. Ya. Kita lanjut ke aturan-aturan logaritma. Nah, untuk logaritma ini ada 4 aturannya. Nah, berikut ini adalah logaritma dengan menganggap x dan y adalah bilangan positif dan b adalah basis. Untuk b lebih besar dari 0 dan b tidak sama dengan 1. Nah, untuk aturan yang pertama, logaritma hasil kali, yaitu dirumuskan dengan log b xy sama dengan log b x tambah log by. Nah, contohnya misalnya log dari 10.000, itu artinya berarti 10 dikali 1000 kan. Nah, itu berarti log 10 ditambah log 1000 sama dengan misalnya 1 tambah 3. 1 tambah 3 itu 4. Terus, untuk aturan yang kedua, logaritma hasil kali. Untuk rumusnya itu adalah log b sama dengan log b x dikurang log by. Contohnya, misalkan log sama dengan log 1000 dikurang log 10. Itu artinya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Aturan yang ketiga, ada logaritma pangkat dari suatu variabel. Rumusnya dirumuskan dengan log b xn sama dengan n log x. Contohnya tuh log x pangkat 6, yaitu 6 log x. Yang keempat, ada perubahan bilangan pokok logaritma. Log bx sama dengan log bc dikali dengan log cx. Contohnya, log 2 pangkat 8 sama dengan log 3 dikali dengan log 3 ya pangkat 8. Nah, teman-teman, seperti itu. Itu adalah aturan-aturannya. Sekarang kita masuk ke bunga majemuk. Nah, misalkan suatu model awal tertentu P yang dimajemukkan secara tahunan pada suku bunga I selama T, I ini adalah interest atau bunga T ini adalah selama waktu maksudnya selama dia tuh tabungan begitu ya. Jadi rumuskan dengan T. Nah, akan mempunyai nilai F pada akhir tahun. Nah, untuk rumusnya itu yaitu F sama dengan P dikalikan dalam kurung 1 ditambah I interest dikali dengan kurun waktunya tadi N. Tetapi kalau misalnya bila bunga dimajemukkan M kali dalam setahun, maka nilai F pada akhir tahun menjadi rumusnya yaitu F sama dengan P dikali 1 tambah I per M dikali N per M. Nah, ini untuk rumus apabila bunga dimajemukkan secara kontinu, yaitu rumusnya F P lim dikali dengan 1 tambah 1 per M dipangkatkan M. Ya. Untuk bunga interestnya itu I selain 100% dan periode waktu N itu selama 1 tahun itu dirumuskan dengan F sama dengan P in. Nah, misalkan diketahui contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya seseorang menabung uang di bank sebanyak 1000 dengan bunganya itu 10% per tahun. Nah, berapakah besar nilai uangnya itu setelah 3 tahun? Apabila misalkan bunga dibayar tahunan, B bunga dibayar semesteran, dan C bunga dimajemukkan secara kontinu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, diketahui dulu P ini atau tabungannya itu adalah 1000. Dengan interest itu artinya bunga, yaitu 10% per tahun. Dengan N itu kurun waktunya adalah 3 tahun.
Jadi kita sudah ketahuinya P itu sama 1000, I sama dengan 10% per tahun, dan N itu kurun waktunya selama 3 tahun. N ini 3 tahun ya. Nah, untuk bunga dibayar per tahun, untuk bunga dibayar per tahun ini kita kasih masuk rumus yang di atas ini. Yang ini F, yang P dikali 1 tambah I dikali dengan pangkat N kurun waktu. Jadi ini F sama dengan tabungan ya, tabungan 1000 dikali dengan 1 ditambah dengan interest atau bunga tadi 10% kan. Jadi kita terus ini 10,0 aja. Terus dipangkatkan dengan kurun waktu ini dikali pangkat N. Nah, N ini adalah kurun waktunya. N itu 3 ya. Jadi F sama dengan 1000 dikalikan dengan 1 ditambah 0,10 pangkat 3. Nah, 0,10 ini pangkat 3, 300. 300 tambah 1, 331. Ditambah lagi 1000, hasilnya 1331. Jadi bunga dibayar per tahun itu adalah 1331 ya, teman-teman. Nah, untuk bunga dibayar per semesteran, itu kita ambil rumus yang di kedua ini, yaitu sub F sama dengan P dikali 1 ditambah I per M dikalikan dengan pangkat N kali M. Jadi F sama dengan 1000 atau bunganya tuh tabungannya tuh 1000 dikalikan 1 tambah 0,10 bagi 2 dikalikan dengan 32. 32 kan 6. Nah, jadi 1 tambah 0,10 per 2 kali 3 kali 6 ya. Dapat ini kita hasilkan ini semua jadi 1340,0956. Ini untuk bunga yang dibayar per semester. Nah, jadi berapa bunga yang dibayar secara kontinu? Nah, ini dirumuskan dengan F sama dengan 1000 dikalikan dengan 2,71828. Nah, ini dipangkat 0,10 dikali 3 sama dengan 1349,8585 ya. Ini untuk bunga dibayar kontinu ya, teman-teman. Jadi untuk bunga dibayar kontinu ini rumusnya ini ada ini. Yang ini F sama dengan P 1 tambah 1 per M dikali M sama dengan P 2,71828. Ini kita kasih masuk untuk bunga yang dibayar kontinu. Oke, teman-teman, kita next ke fungsi pertumbuhan ya. Nah, untuk fungsi pertumbuhan yaitu ada 2 jenis ya. Fungsi yang menggambarkan pertumbuhan penduduk atau yang disebut dengan fungsi kurva Gompers dengan fungsi yang digunakan oleh psikolog untuk menggambarkan pertumbuhan pendidikan manusia atau biasa kita sebut dengan kurva belajar ya, kurva belajar. Nah, untuk yang pertama kurva Gompers itu rumusnya itu adalah N sama dengan CA pangkat RB, di mana N ini adalah jumlah penduduk pada tahun dengan R adalah tingkat pertumbuhan untuk 0 pangkat kurang dari P kurang dari 1. Nah, A ini adalah proporsi pertumbuhan awal, C adalah tingkat pertumbuhan dewasa, dan F adalah jumlah tahunan ya. Nah, untuk grafik kurva Gompers ini seperti ini ya. Jadi dia kayak dari naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ada tipe 1, tipe 2 untuk N, CA, R pangkat T. Jadi seperti ini grafik untuk kurva Gompers. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, misalkan diketahui pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebuah perusahaan diperkirakan akan mengikuti kurva Gompers M 100 dikali 0,2 pangkat 0,5 T. Carilah jumlah tenaga kerja pada awal tahun tertentu dan akhir tahun ketiga.
Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu adalah jumlah tenaga kerja pada awal tahun itu N sama dengan 100 dikali 0,02. Nah, ini langsung aja 100 dikali 0,2, hasilnya kan 2 orang. Berarti jumlah tenaga kerja pada awal tahun itu sebanyak 2 orang. Nah, jadi berapa untuk jumlah tenaga kerja pada akhir tahun ketiga? Nah, ini adalah kita N sama dengan 100 dikali 0,02 pangkat 0,5 kali 3. Log N sama dengan log 100 ditambah, ini turun ke bawah 0,5 kali pangkat 3 log 0,02 sama dengan 2 ditambah 0 tambah 1, 25 kali dikalikan dengan min 1,6989. Jadi hasilnya 2 0 tambah 1,25 itu dikalikan dengan min 1,6989 itu hasilnya 0,2124. Jadi 2 kurang 2 dikurang 0,2124 hasilnya itu 1,7876. Jadi log dari 1,7876 yaitu 61,31 atau bisa dibulatkan menjadi 61 tenaga kerja. Jadi jumlah tenaga kerja pada tahun ketiga yaitu berkisar 61 tenaga kerja. Oke, ini untuk kurva Gompers ya. Sekarang kita beralih ke fungsi pertumbuhan yang kedua yaitu kurva belajar. Nah, untuk kurva belajar sendiri ini dirumuskan dengan Y dengan C kurang A pangkat E pangkat min KX, di mana C, A, dan K ini adalah bilangan positif. Nah, untuk kurvanya sama seperti kurva Gompers tadi, jadi dia dari kiri bawah naik ke kanan atas. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan diketahui barang yang dihasilkan sebanyak Y unit dan selama X bekerja di produksi dinyatakan oleh fungsi Y 200 untuk I kurang E pangkat min 0,1 X. Nah, berapakah unit barang yang dihasilkan per hari setelah bekerja selama 10 hari ya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini penyelesaiannya yaitu Y sama dengan 200 dikali 1 kurang E pangkat min 0,X. Hasilnya itu ya sama dengan 200 kali 1 kurang E pangkat min 0,1. X ini adalah berapa yang akan dia kerja nantinya, yaitu kan kita kerjakan 10 hari, jadi kita tulis ini 10 sama dengan 200 dikali 1 kurang E pangkat min 1. Jadi min 0,1 kali 10 hasilnya min 1. 200 dikali 1 dikurang 0,368. 200 dikali 1 kurang 0,368 hasilnya 0,632. Jadi 200 dikali 0,632 hasilnya 126,4 ya teman-teman, atau dibulatkan menjadi 126 unit. Jadi barang yang dihasilkan per hari setelah 10 hari bekerja yaitu sebanyak 126 unit. Oke teman-teman, sampai di sini saja video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye bye teman-teman.